Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview modifikasi motor Mio M3 menggunakan stang fatbar. Saya melakukan modifikasi ini karena saya suka melakukan perjalanan jauh, sehingga saya merasa dengan memodifikasi motor Mio M3 ini menggunakan stang fatbar, kondisi badan saya tidak terlalu capek atau tidak terlalu pegel lagi. Oke, kita langsung saja, kita mulai dari yang paling bawah dulu. Nah, di bagian bawah ini saya menggunakan spakbor motor Beat ya, Beat lama atau Beat Karbu yang keluaran tahun 2008. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi saya melihat seperti motor mini Aerox ya. Kalau dilihat dari samping, ya seperti ini. Nah, untuk bagian briketnya yang ini saya beli di bengkel ya. Harganya, oh ya, untuk harga nanti masing-masing alat-alat yang harus dibeli akan saya tampilkan di layar, dan juga untuk link pembeliannya saya tampilkan di deskripsi. Oke, selanjutnya kita ke bagian, nah saya mendudukan leher atau dudukan stangnya ini saya menggunakan punya motor X-Ride ya. Kemudian sudah satu pasang atau satu setel dengan cover up. Kemudian selain itu juga saya mendapatkan dudukan setirnya atau stangnya seperti ini. Oke, selanjutnya ke bagian hand grip. Nah, hand gripnya saya menggunakan hand grip fatbar. Kemudian seperti ini tampilannya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk saklar sebelah kiri saya menggunakan punya motor Vixen ya, Vixen lama atau Vixen All. Kemudian untuk ini untuk spion saya menggunakan spion Tomok merek MSX. Oh ya, saran teman-teman, kalau beli spion Tomok itu kalau bisa yang harganya 100 ke atas, karena beberapa kali pengalaman menggunakan spion Tomok yang harga sekitar 50.000 itu tidak tahan lama, dia mudah getar seperti itu. Saran dari saya kalau bisa beli yang mahal sehingga dia sangat kuat seperti ini, sangat kuat. Oke, lanjut. Kemudian bagian speedometer. Nah, speedometernya ini saya menggunakan punya X-Ride juga, karena tadi dudukannya menggunakan X-Ride. Jadi saya menggunakan speedometer X-Ride. Jadi dia untuk bagian baut-bautnya itu sudah cocok seperti itu. Oke, lanjut ke bagian handguard. Nah, ini handguard. Saya menggunakan handguard merek Acerbis ya. Nah, untuk merek itu tergantung budget dan selera masing-masing dari kawan-kawan yang mau modifikasinya. Kemudian untuk stangnya ini saya menggunakan merek Protaper. Itu sudah satu set dengan ini. Nah, bagian ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman saat membeli stangnya bisa mendapatkan ini juga. Kalau kita beli di online, kita juga bisa mendapatkan yang satu set itu dari stang, handguard, hand grip. Nah, seperti itu. Kemudian saklar sebelah kanan, nah seperti ini saya menggunakan merek custom ya. Nah, ini bebas teman-teman. Oh iya, untuk fungsinya saya yang sebelah sini untuk ini bagian starter. Kemudian ini saya gunakan untuk lampu depan. Kemudian untuk yang lampu kode yang ini saya tidak fungsikan. Kemudian ini juga bisa berfungsi untuk lampu. Jadi saklar kiri untuk lampu depan, saklar kanan juga saya gunakan untuk lampu depan. Kemudian ini klakson fungsi seperti biasa, dan sengnya juga seperti biasa. Kemudian untuk sang rem depan, nah ini saya ganti ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya
tidak diganti tidak masalah, pakai bawaan punya Mio M3 sendiri. Cuman karena modelnya itu punya Mio M3 itu besar, jadi punya saya ganti teman-teman. Nah, saran kalau misalnya mau ganti selang rem depan itu minimal untuk panjangnya itu yang 120 cm. Nah, seperti itu. Takutnya nanti kalau teman-teman beli yang hanya 105 cm atau yang 100 cm itu tidak sampai ke bagian bawah seperti ini. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi sarannya kalau bisa pakai yang 120 cm minimalnya. Nah, punya saya sendiri ini 130 cm teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang. Nah, ini. Nah, untuk shock belakang saya menggunakan punya X-Rite karena punya X-Rite ini sangat empuk teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan Mio M3 itu sangat keras. Jadi kalau misalnya kita bepergian jauh atau di jalan yang medan yang berat itu sakit kalau bawa punya Mio M3. Tapi kalau punya X-Rite ini sangat empuk dan nyaman. Nah, kalau berdasarkan pengalaman untuk shock belakangnya sendiri, untuk kita misalnya naik 2 orang, untuk bobotnya yang kira-kira sampai 120 kilo itu masih enak teman-teman, dia tidak jeduk. Nah, seperti itu. Baik, coba saya akan praktekkan gimana empuknya shock X-Rite ini. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita menggunakan atau memodifikasi Mio M3 ini menggunakan stang fat bar itu harus ganti bagian perkabelan, kemudian tali rem, kemudian tali gas, apakah perlu kita ganti? Nah, jawabannya sebenarnya tidak perlu diganti ya teman-teman. Jadi punya saya sendiri ini untuk tali gasnya saya masih menggunakan bawaan Mio M3, kemudian master remnya juga saya masih menggunakan Mio M3, kemudian tali rem belakang juga saya masih menggunakan Mio M3 teman-teman. Nah, ini cuman yang menjadi kendala kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman nanti tidak mengganti tali gas dari Mio M3 sendiri ini, jadi dia itu kurang panjang teman-teman. Jadi saya waktu membongkarnya untuk tali gasnya sendiri itu saya mengubah jalur. Nah, saya perlihatkan jalur untuk Mio M3 sendiri. Nah, untuk Mio M3 itu awal mulanya itu jalur atau kabel gasnya itu di sebelah sini teman-teman. Di sini itu ada besi yang besar dari kerangka Mio M3 sendiri. Nah, dia posisinya sebelah sini. Kemudian saya bongkar, kemudian saya pindahkan ke sebelah sini untuk jalurnya. Ini kelihatan teman-teman. Nah, ini kabelnya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini. Nah, saya ubah jalur ini. Nah, untuk kelemahannya kalau menurut saya itu saya kemarin pas waktu masang itu terkendala di tali gasnya. Nah, karena Mio M3 ini sudah menggunakan tali gas 2 kabel atau menggunakan gas kupu-kupu, jadi ketika saya pasang itu dia tidak mau ngegas atau nyangkut seperti itu. Jadi cara saya mengakalinya adalah saya membuka salah satu ini. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jadi dia ada 2, ini 1, ini kedua, kemudian yang ini saya lepas. Nah, ini saya lepas karena ini yang nyangkut di bagian atasnya. Tapi dari segi kenyamanannya masih aman, masih oke. Menurut saya nggak masalah. Kemudian kita lanjut lagi untuk kelemahannya itu kalau kita tidak ganti itu di ini teman-teman. Nah, ini adalah tali rem belakang. Jadi kalau misalnya kawan-kawan tidak mengganti, itu kelemahannya itu di bagian ini. Kalau kita bengkokkan seperti ini, nah, itu terkadang kabelnya itu nyangkut. Nah, kabelnya itu nyangkut di sini karena dia ini udah kenceng banget teman-teman, tidak bisa digerakkan lagi. Jadi untuk sarannya, kalau bisa, kalau misalnya teman-teman punya budget lebih,
itu untuk bagian talinya bisa diganti punya tali rem punya Vario. Nah seperti itu, Vario lama ya, 125. Kemudian untuk tali gasnya juga sama, kalau bisa untuk sarannya bisa diganti punya Vario. Oke, lagi ya, kalau dari segi kenyamanannya sangat nyaman. Jadi selama saya pakai sudah hampir 2 bulan ini, saya ngerasa itu enak sekali, dan saya suka perjalanan jauh, jadi sangat nyaman seperti itu. Nah kemudian kesulitan kami saat memasang itu adalah bagian perkabelan ya teman-teman. Nah karena kalau punya Mio M3 itu bagian kabel untuk sen, kemudian injeksi, lampu dan lain-lain itu ada di sini. Nah ini harus diubah yang dimasukkan ke dalam sini teman-teman. Nah, saya harus masukkan ke dalam sini. Dan kemudian untuk saklarnya sendiri itu pasti lain untuk soket-soketnya. Nah, sedangkan saya menggunakan Vixen, kemudian orinya kan punya Mio M3, yang ini juga custom. Jadi bagian perkabelan itu yang sangat rumit. Jadi kita mau benar-benar teliti untuk memasangnya seperti itu. Oke, coba kita hidupkan motornya. Nah, seperti itu dia langsung muncul. Nah. Kita hidupkan lampunya ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat motor Mio M3 dari samping, seperti ini hasil modifikasinya. Oke, kalau misalnya teman-teman pecinta Mio M3 mau memodifikasi motornya seperti punya saya, ya kira-kira seperti inilah sih. Seperti ini. Oke teman-teman, saya pikir seperti itu review untuk modifikasi Mio M3 menggunakan stang 4 bar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.